Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini ada pertanyaan dari Bekasi, Bu ya, dari Bekasi. Assalamualaikum Bu ya, saya mau bertanya. Saya punya masalah dengan adik yang bungsu, Bu ya. Dia tinggal bersama ibu saya beserta anak istrinya. Tapi dia tidak bisa membimbing istri dan anaknya bersikap baik terhadap ibunya. Saya sering nasihatin dengan halus, kadang sambil saya marahin juga, tapi tidak berubah. Tapi kalau dia perlu modal usaha pasti pinjam ke saya. Tapi kalau saya minta harus hormat dan sayang sama ibu, cuma bilang iya dan lebih nurut sama istri. Kira-kira bagaimana sikap saya yang terbaik terhadap adik saya supaya dia lebih rajin usaha, lebih sayang sama ibunya? Mohon solusinya Bu ya. Saya marah-marah terus takut berdosa. Tapi kalau tidak saya marahi, hati saya kesal dan kecewa terus. Saya tinggal di Bekasi, adik saya dan ibu saya tinggalnya di Kuningan Bu ya. Sementara kebutuhan untuk hidup ibu saya sudah saya support setiap bulan, tapi uang yang saya kirim malah suka dipakai untuk keperluan adik saya. Bagaimana saya harus bersikap ya Bu ya? Mohon solusinya. Anda sudah bisa berbuat baik. Anda harus menyempurnakan kebaikan tersebut agar Anda tidak punya kekesalan di balik kebaikan tersebut. Anda menemukan adik semacam itu, pengennya marah-marah ke adik dan sebagainya, menasihati ala kadarnya. Akan tapi ternyata lebih penting dari itu, Anda harus fokus kepada ibunda Anda. Anda besarkan hati ibunda Anda, hibur hati ibunda Anda. Jadikan Anda anak yang dibanggakan, supaya ibunda Anda yang bersama adik Anda yang kurang hormat tidak terpuruk. Itu saja. Agar ibunda Anda semakin bangga dengan Anda, kebal jadinya nanti, artinya tidak pusing. Bahkan mungkin Anda harus menghibur hati ibunda Anda agar memaafkan adik yang seperti itu. Karena kalau ibunda Anda marah, menjadi anak durhaka nanti. Jadi harus dua sisi. Ibu maafin adik seperti itu. Ibu maafin gitu. Sampai ibu Anda kalau lapang hati nanti akan dibuka oleh Allah. Jadi tidak usah Anda ngadu. Jangan-jangan Anda termasuk yang menjadikan ibunda Anda malah ngedongkol. Mungkin Anda bercerita, Umi dikirimin duit kok masih dikasihkan dia. Nggak usah. Kalau Umi mau ngasihkan silahkan, karena tanda sayangnya nggak ada masalah. Pun sudah jatah Anda berikan. Yang penting ibunda Anda cukup. Kalau ternyata kelebihannya dikasihkan ke anaknya yang bungsu, bagi Anda sedekah juga kok. Yang penting tercukupi. Yang nggak benar adalah sampai ibunda Anda nggak makan diambil oleh adik Anda ini. Tapi kalau semuanya masih sama makan, Anda tidak usah terlalu. Kemudian apalagi Anda sudah bisa menolong adik Anda, pinjaman adik Anda, sudah lakukan itu semuanya. Ada menasihati adalah secukupnya, biarpun tidak boleh putus asa. Akan tapi di saat adik belum bisa mendengar, Anda tidak boleh marah. Tanda ikhlas itu seperti itu. Sebab kalau Anda mengingatkan sekali, Anda mendapatkan pahala. Lalu Anda mengingatkan kedua kali, sama Anda mendapatkan pahala. Sama di saat Anda mengingatkan ketiga kali, sama Anda mendapatkan pahala. Cuman di saat mengingatkan pun harus kita pakai strategi, pakai cara yang cantik dan indah. Bukan mentang-mentang karena Anda meminjamkan uang kepadanya, akhirnya bagi dia adalah ini imbalannya kok. Nggak menarik bagi dia. Karena Anda menasihati di saat Anda bisa memberikan pertolongan itu seperti ya memanfaatkan kesempatan bagi hawa nafsunya untuk menanggapi. Tapi bagi orang insaf senang-senang aja. Tapi kita tidak tahu sih adik Anda seperti Anda seperti apa. Jadi pertama apa? Anda kuatkan ibunda Anda. Pertama Anda harus makin erat dengan ibunda Anda. Besarkan hati ibunda Anda. Yang kedua, kuatkan hati ibunda Anda, bahkan agar mudah memaafkan kepada adik. Kemudian setelah itu Anda harus tetap menasihati adik dengan cara lembut dan indah. Kemudian setelah itu apa? Tidak boleh itu semua masuk kepada hati Anda menjadi amarah kepada ipar-ipar, amarah kepada ini. Nggak boleh. Karena hati itu Anda ikut mulai dimasuki oleh setan, rusak. Anda sudah mengenali adik ipar nggak bisa mendidik, adik ipar nggak bisa mengajari, menghormati ibunya, adik ipar tidak, anak-anaknya tidak didik. Itu adalah bisikan-bisikan kotor di hati. Ya. Bisa jadi ibunda Anda menikmati dengan keadaan mereka, sementara Anda jauh. Berarti Anda bersyukur, alhamdulillah adik masih nemani ibu, nggak apa-apa. Anggap saja bahkan mungkin Anda orang yang sukses, ya sudahlah, biar yang mencukupi adik saya deh. Yang penting adik ngerawat ibu saya, nemani, paling tidak nemeni cucu-cucunya di tempat. Anda apa-apa, Anda istimewa. Tapi setan nggak mau Anda masuk surga, Anda selamat pingin. Hati Anda ngedumel. Adik hati nggak mau mendengar iya tok. Lebih dengar kepada istri, ya kan Anda sudah mulai gak cocok sama ipar kan. Lebih dengar patuh pada istri. Ya nama istrinya kan kekasih hatinya. Jadi gak boleh berubah menjadi kebencian di hati Anda, menjadi hati kotor. Nanti akan perlahan, namanya usaha, kita tidak akan bisa merubah semuanya. Tugas kita adalah berbuat, kemudian hasilnya Allah akan kasih. Selesai.
Ya, tapi kalau Anda terus ikut adiknya begini, akhirnya Anda punya kebencian. Sehingga ketemu adik pun juga tidak manis. Adik ipar ketemu adik ipar sudah nggak asik lagi. Bukan seperti itu. Anda tulus lapang kepada adik, memandang dengan mata kasih. Pada ipar pun juga demikian. Ibu pun juga demikian. Lihat, alhamdulillah Anda yang memberi rezeki kepada mereka. Anda bersyukur. Anda bisa memberikan pertolongan kepada semuanya. Dan kebaikan yang sudah bisa Anda lakukan, jangan Anda rusak dengan kekotoran hati yang disusupkan oleh setan, yaitu untuk menanamkan kebencian, prasangka buruk dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, kalau ternyata itu adalah keluhan daripada ibundanya Bu ya, yang merasa mungkin sikap adik itulah kalau keluhan dari ibundanya, maka yang Anda pakai adalah yang pertama tadi, kuatkan agar ibunda tidak berani berkeluh kesah. Ibu nggak apa-apa, itu kan anak ibu, adik namanya anak bontotmu, biasanya anak paling disayang kan gitu, nggak apa-apa, yang penting ini besar kan, jangan oh ya astagfirullah, itu tambah nggak benar ini, kuatkan. Ya, baik. Yang perlu Anda lakukan menguatkan ibunda agar ibunda tidak menjadi orang yang pemarah atau juga ikut ngedendam seperti Anda. Dan kalau misalnya Bu ya tadi seperti kiriman rutin untuk ibunda itu tiap bulan, bukan ibu yang memberikan kepada adik, tapi adik itu dipercaya untuk memegang uang ibu, tapi ternyata malah dipakai diam-diam. Sekarang kebutuhan ibu tercukupi atau tidak? Kan gitu saja. Iya, Bu. Kalau kebutuhan itu tercukupi, kemudian adik make dan ibu meridhoi, ya tetap pahalanya nyampe kepada Anda. Pahalanya tetap pahala ke ibu. Jadi pahala seperti sedekah ke ibu. Misalnya kita berikan kepada ibu kita, sama ibu kita dibagi-bagi ke kampung, ya tetap berpahala kita. Itu jadi amal ibu, amal kita sudah. Yang penting di saat Anda memberi sudah lepas, Anda selesai. Ya, gitu, kecuali ada kejahatan yang nyata, dolim ibu gini, mungkin baru ada tindakan lain, tentunya tetap dengan cara yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya. Mungkin termasuk solusi mungkin dengan membawa ibundanya kepada yang tadi yang lebih mampu, misalnya ada kemungkinan Bu ya, atau mungkin dengan belum tentu, karena seorang ibunda kadang, maka jangan, biarpun Anda sudah sukses dengan rumah mekah, tidak serta-merta ibunda Anda bawa ke rumah Anda. Kadang beliau lebih menikmati dengan rumah yang ada kenangan dengan suaminya dulu. Ada di kampungnya yang jalannya licin, kalau hujan bocor, tapi itu ada kenangan indah, nggak bisa. Jadi jangan dipaksa. Cuman di saat beliau menghendaki datang ke rumah Anda, berikan tempat terbaik. Seperti itu ya. Pelayanan terbaik itu saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.